Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk oleng, muatan alat berat jatuh menimpa rumah di Kota Semarang hingga melukai seorang penghuni. Sesosok mayat berseragam ASN ditemukan di Pantai Tasik Agung, Rembang. Bendera merah putih berkibar di dalam air jelang kemerdekaan Indonesia. Truk yang membawa alat berat oleng dan menimpa rumah warga di Kecamatan Banyumani, Kota Semarang. Akibat insiden itu, satu penghuni rumah luka dan lalu lintas menjadi macet. Kecelakaan truk membuat muatan alat berat jenis drill rig menimpa rumah warga di Jalan Gombel Lama, Banyumani, Kota Semarang pada Senin dini hari. Warga yang menjadi korban menceritakan detik-detik sebelum insiden itu terjadi. Sekitar pukul 12 malam, truk meluncur di turunan Gombel Lama, lalu oleng ke kanan hingga muatan alat berat jatuh ke bagian kiri. Pecahan muatan menimpa salah satu kamar milik Sumardi ditambah dengan pohon tumbang. Sumardi pun kaget karena adanya suara seperti ledakan. Ia langsung menuju ke sumber suara dan didapati anaknya terluka. Jam 12 malam, jadi tahu-tahu ada suara seperti ledakan dan saya keluar, tahunya kalau terjadi rumah saya itu juga kena bencana dan anak saya juga kena. Dan tadi malam juga alhamdulillah juga dan pagi tadi dikendalikan karena sudah cek kesehatan tidak terjadi masalah. Jadi korban jiwa tidak ada. Selain melukai satu orang dan merusak bangunan, insiden ini juga merusak beberapa barang yang ada di dalam rumah. Akhirnya otomatis kalau rumah saya itu ya, temboknya jebol dan TV saya juga hancur, sepeda saya juga hancur, semua isi rumah tangga itu. Peristiwa ini menimbulkan kemacetan. Oleh sebab itu dilakukan kontraflow di Jalan Gombel. Hingga pagi hari alat berat belum dievakuasi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sesosok mayat ditemukan di Pantai Tasik Agung, Rembang kemarin pagi. Mayat perempuan itu ditemukan masih memakai seragam ASN. Warga di Rembang, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di Pantai Tasik Agung kemarin pagi. Mayat berjenis kelamin perempuan itu ditemukan terdampar di antara bebatuan pantai. Saat ditemukan, mayat masih mengenakan seragam ASN lengkap. Hampir setengah 8, terus saya pulang biasanya seperti itu rutinnya. Setengah 8 kali tadi juga saya dikasih tahu juga itu kapel. Belum diketahui identitas korban, namun ada lelaki yang mengaku suaminya sudah datang ke ruang jenazah RSUD R. Sutrasno, Rembang. Kondisi mayat masih dalam proses pemeriksaan. Ada upaya otopsi dan nanti kami sampaikan kalau memang itu diperlukan otopsi. Temuannya di TKP mana kan? Itu di pantai ya, di pantai di Pelabuhan Pasar. Ada beberapa luka di tubuh mayat wanita itu dan polisi masih harus melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan tetap unjuk rasa pada tanggal 13 Agustus besok meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB P2. Polisi akan melakukan penyekatan di perbatasan Kabupaten Pati agar unjuk rasa tersebut tidak disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Masyarakat Pati telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polresta Pati terkait demo besar-besaran yang akan digelar pada 13 Agustus besok. Surat itu merupakan bentuk penegasan bahwa demo tetap dilakukan meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB P2. Penegasan itu dilakukan karena sebelumnya sebagian masyarakat Pati yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Pati Bersatu berniat untuk mengubah demonstrasi menjadi acara tasyakuran atau aksi damai. Hal itu disampaikan oleh Cahaya Basuki atau yang akrab disapa Yayak Gundul setelah mereka melakukan rapat tertutup dengan Bupati Sudewo.
Pati-pati Bapak Sudewo rela membatalkan keputusannya yang dianggap kemarin itu merugikan rakyat. Jadi aksi demo itu diganti tasyakuran. Acaranya mungkin nanti akan dikemas ya Bapak. Aliansi Masyarakat Pati tidak sepakat dengan pernyataan Yaya Gundul dan merasa bukan bagian dari mereka. Tekad masyarakat bulat, pada demo besar-besaran nanti mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Ini kami nanti datang ke Polres untuk menyerahkan surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa kami ini bagian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kami ingin membantah statement atau membantah berita-berita yang selama ini beredar bahwa Pati itu milik Yaya Gundul. Bukan, warga Pati adalah bersatu di naungan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Isi tuntutan yaitu mundurnya Bupati Sudewo. Itu kita tuntutan satu itu. Semua sama ya tuntutannya? Sama. Agar demo tidak disusupi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, Polres Pati akan menutup atau menyekat pintu masuk ke Kabupaten Pati. Teknis nanti kami akan selektif betul pada rekan-rekan yang hadir, ya kan? Betul-betul mengidentifikasi diri bahwa kelompok-kelompok ini betul-betul dikendalikan oleh Korlap yang akan datang setasyakuran. Jadi kelompok-kelompok yang datang dari luar nanti bisa kita halo dan sebagainya. Jangan sampai diwarnai atau disusupi oleh kelompok-kelompok yang sengaja datang dari luar untuk mengaco, membuat rusuh, anarki yang bukan agenda dan orang Pati. Donasi terus berdatangan untuk unjuk rasa. Sampai dengan Minggu pagi, ada 12.000 botol atau gelas air mineral dan ribuan snack roti yang terkumpul di posko penggalangan donasi. Tumpukan kardus pun menggunung di depan pendopo hingga gedung DPRD dan alun-alun Pati. Arif Nur melaporkan dari Pati. Kita beralih ke informasi lain. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menggelar Festival Rawapening 2025 di Kompleks Bukit Cinta Danau Rawapening, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Sedekah Danau Rawapening sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan berkah keselamatan serta sumber daya perikanan yang melimpah untuk kemakmuran warga sekitar. Sesaji larungan dibawa diarak warga desa Kebondowo menuju ke Danau Alam Rawapening. Di danau seluas 2.670 hektar akan digelar sedekah Rawapening di kawasan Bukit Cinta Danau Rawapening Desa Kebondowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Prosesi bermula dengan penyalaan obor yang mengelilingi sesaji larungan dan kemudian diarak warga desa Kebondowo menuju ke tengah Danau Alam Rawapening seluas 2.670 hektar. Sedekah Danau Rawapening sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan berkah keselamatan serta sumber daya perikanan yang melimpah untuk kemakmuran warga. Proses larungan itu adalah wujud rasa syukur kita. Terima kasih bahwa dengan adanya Rawapening itu menjadi sumber penghidupan di masyarakat di sekitarnya. Itu disajikan yang Gusti Kang Murbeng Dumadi yang sudah nyiptong rasa hamurba misisa jagat saksi. Disuguhkan di ngajeni mengarikani. Kemudian sajen iki disajikan. Diaturno, iki lho Gusti lek kula matur nuwun dhateng panjenengan basane Jawa nggih. Basane Indonesia makin jenengan sing dhewe dengan ngono. Itu artinya sebenarnya terus kita juga menghormati alam yang ada. Patetaan Agung Rawapening misalnya, ikan toyo. Setiap insan manusia dan makhluk lainnya juga membutuhkan toyo atau air atau banyu nggih. Nah, itu kita peperti kita hormati karena apa? Itu sangat dibutuhkan oleh makhluk manusia dan makhluk orang lain. Selain larung sesaji atau sedekah Danau Rawapening, juga digelar pengibaran bendera merah putih serentak sebagai upaya pembangkitan semangat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.